warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ngeresek tuh. Gila. Ya, ini kan seadanya pakai laptopnya juga ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Isis Mudin MA. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi Selingkuh PEBI Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam. Dan teristimewa kedua narasumber kita, Bapak Ilham Ilahi SEMSI dan Ibu Nini Sumarni SEMSI, dan yang berbahagia Bapak Ibu dosen Selingkuh PEBI IAIN Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada hari ini kita sudah dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul berbagi ilmu dalam acara diskusi dosen Prodi Akuntansi Syariah tahun 2020. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang acara karena sedianya kita mulai jam 1, tapi menunggu kehadiran para peserta, kita efektifnya mulai jam 13.30. Sebelum kita memulai acara, kita minta dulu pembukaan acara yang akan disampaikan oleh dekan kita kepada Bapak Dr. Isis Mudin, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Wakil Dekan, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Ketua Prodi di lingkungan PEBI IAIN Bukit Tinggi beserta staf dan sekretaris dan stafnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan PEBI IAIN Bukit Tinggi. Yang kita hormati Bapak dan Ibu narasumber kita, yaitu Bapak Ilham Ilahi SEMSI dan Ibu Nini Sumarni SEMSI ya. Iya Pak. Iya. Mengawali atau sebagai pengantar lah, saya ingin mengutip suatu ayat Al-Baqarah 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dalam hutang berpiutang, maka tulislah sampai waktu yang telah ditentukan. Yang saya sampaikan di sini, kata dain itu kan hutang, dan ada juga din. Din itu agama. Apa hubungannya agama dengan din? Dia seakar dari dana. Dana itu agama itu, din itu adalah hubungan antara dua pihak, yang satu lebih tinggi, yang satunya lebih rendah, ya kan? Agama kan apa? Sifatnya untuk memberikan aturan-aturan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, dain, hutang, itu berarti kan satu pihak memberikan hutang, yang satu pihak menerima. Itu mungkin derajatnya lebih tinggi yang memberikan hutang, karena dia akan mendapatkan pahala. Termasuk dari din, dain, dan juga itu ada dana, kan dari dana. Dan itu artinya rendah. Nah, terambil juga dari dunia. Apa itu dunia? Dunia. Jadi dunia ini sifatnya rendah. Di barang siapa yang agung-agungkan dunia. Jadi sampai di mana tadi? Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin musamma, dengan hutang. Hutang apa hubungannya dengan akuntansi itu? Jadi seorang
orang yang auditor sebetulnya dia atau yang orang auditi yang mau diauditnya itu adalah dia ada hutang karena dia harus memberikan laporan secara akuntabel. Ketika laporan itu dibuat, maka hutang itu lunas. Ya kan? Baik tadayanu faktubu ila ajalin musamma, dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, mudah-mudahan acara ini, diskusi di sini tentang akuntabilitas, terus ada judulnya tadi pelaporan dalam pelaporan perusahaan, menambah kita wawasan tentang akuntabilitas dalam pelaporan. Dan ini mudah-mudahan juga sebagai langkah untuk mengaplikasikan atau mengamalkan ruh ayat Al-Baqarah 282 tadi. Indah, mudah-mudahan seperti itu. Dan yang terpenting juga diskusi dosen ini adalah ibadah, cuma ibadahnya adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah non ritual. Dan insya Allah kita dapat pahala, dapat syaratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memperbanyak kesempatan dengan mengharap ridha Allah, dengan mengharap barakah dari Allah, saya buka acara diskusi dosen akuntansi syariah dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan untuk sambutan sekaligus membuka acara diskusi dosen kita kali ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pemateri, kita ambil foto dulu ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Silakan yang masih videonya belum diaktifkan, silakan diaktifkan. Bu Sofia, Bu Asna belum loh. Pak Andis belum. Dan proses masuk dia Bu Tila. Banyak itu. Ya, kita tunggu Pak Dekan. Ya. Ya. Kak Tio. Bu Asna, Andis, Bu Us, mana fotonya Bu Us? Videonya Bu Us, mukanya. Ade, Pak Fizal, Bu Sofi. Oh, Andi sudah sini. Udah? Udah? Belum? Bentar. Dihitung di aba-aba lah. Bentar Pak Is. Turun Kak Tila. Ya, ditunggu. Kak Tila, Ya. Ya. pakai 1, 2, 3. Enggak, Nen. Masih lama. Siap ya. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara utama. Untuk pemateri
Tidak bermasalah operatornya. Ulang lagi Bu Tila, nggak terdengar tuh Pak Ilham. Oh ya, ke pemateri pertama kepada Afila lagi, silakan menyampaikan dengan materi deteksi kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Baik. Silakan waktu dan tempat ke Pak Ilham. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi sallallahu jamain. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dekan Febi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bukit Tinggi, Bapak Ibu Wakil Dekan Febi, Bapak Ibu Keprodi, serta Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Yang terhormat juga Ibu narasumber kedua, yaitu Ibu Nini Sumarni, yang akan menyampaikan materi sesudah saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tapila Devi selaku Kaprodi Akuntansi Syariah yang memberikan kesempatan pada kami berdua untuk menyampaikan materi. Adapun materi yang akan saya sampaikan terkait dengan potensi kecurangan pada laporan keuangan. Izinkan saya untuk share slide pada Zoom Bapak Ibu. Oke. Sudah Bapak Ibu ya, sudah tampak ya. Halo? Oke. Sudah nampak. Judul yang saya angkat ialah potensi kecurangan pada laporan keuangan. Seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa sejak bulan Februari sampai hari ini kita sudah menjalani hari-hari dengan musibah yang sedang melanda, yaitunya adalah COVID-19. COVID-19 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perusahaan sebagai manajer malah memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan. Apa keuntungannya? Bisa jadi mereka dalam masalah yang sedang terjadi ini atau COVID-19 ini, mereka tidak dalam perusahaannya mereka tidak terlalu berpengaruh signifikan. Namun karena momennya semuanya sedang mengalami penurunan, mereka memanfaatkan momen ini. Bagaimana caranya? Labanya yang cenderung tidak terlalu menurun, mereka turunkan semuanya dengan membuat beban atau memanipulasi bebannya, sehingga rugi perusahaan tersebut turun drastis, seolah-olah pengaruhnya signifikan, padahal tidak. Dan ada juga manajer yang berusaha menaikkan kinerjanya dari seharusnya, seolah-olah dia berlaba padahal tidak gitu. Itu yang saya maksud dengan potensi kecurangan pada laporan keuangan, terutama pada COVID-19 ini. Berapa pengamat sudah mewarning kita bahwa bagi investor yang melakukan investasi pada kondisi ini, mulai dari tahun 2020 sampai 2021, itu sudah diberikan sinyal kehati-hatian dalam membaca laporan keuangan. Baik Bapak Ibu, isu ini bermula dari sebuah diagram ini ya, diagram sederhana yang menjelaskan bahwa ketika investor ingin menanamkan modalnya ke perusahaan, tentunya mereka butuh informasi Bapak Ibu ya, butuh informasi, dan informasi ini ialah informasi keuangan. Informasi keuangan. Sementara yang membuat laporan keuangan itu ialah manajer. Manajer membuat laporan keuangan, kemudian laporan keuangan tersebut akan dipakai oleh pihak luar. Pihak luar ini bisa investor, bisa pemerintah, ataupun masyarakat. Tapi dalam konteks ini saya membahas investor. Kemudian investorlah yang menggunakan laporan keuangan tersebut untuk memutuskan apakah menanamkan modalnya atau ke perusahaan tersebut atau berpindah kepada perusahaan lain. Tetapi di sini ya, yang menguasai informasi secara detail terkait dengan laporan keuangan itu adalah manajer perusahaan. Kenapa? Karena investor hanya melihat laporan keuangan saja. Kalau kita melihat laporan keuangan, kita tidak bisa melihat bukti transaksinya. Kita tidak bisa melihat kapan transaksi itu terjadi. Dan pembaca laporan keuangan pun tidak tahu kepada siapa si perusahaan berutang,
siapa yang membeli produk perusahaan itu kebanyakan nggak tahu. Yang tahu ialah manajer gitu. Jadi di sini terjadi ketimpangan informasi antara manajer dengan investor atau pengguna laporan keuangan. Karena ketimpangan informasi ini itu di sini terjadi apa namanya fenomena konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini maksudnya ialah pihak perusahaan atau pihak manajer itu bisa membuat kebijakan yang menguntungkan hanya dari satu sisi. Siapa itu? Sisi perusahaan atau sisi manajer. Sementara sisi yang lain, yaitunya pengguna laporan keuangan, di sini investor itu bisa dirugikan. Ya. Di sini ada alasan kenapa konflik kepentingan itu terjadi, Bapak Ibu. Alasan pertama ialah sudah umum bahwa manajer itu penilaian kinerjanya itu didapatkan dari bonus yang diperoleh. Jadi selain gaji bulanan, itu manajer itu menerima bonus. Bonus ini itu diberikan berdasarkan laba, Bapak Ibu. Jadi manajer kalau ingin bonusnya besar, tentu laba yang harus dicapainya pada perusahaan tersebut juga harus besar. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau tahun ini pas COVID ini laba perusahaan menurun, tentu manajer akan mendapatkan bonus yang kecil gitu, sehingga apa, mereka dengan upaya yang ekstra akan berusaha untuk mencapai laba yang telah mereka targetkan. Yang kedua ialah biaya ekuitas. Biaya ekuitas ini berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Kita tahu bahwa selain perusahaan memiliki modal sendiri untuk mengelola perusahaan, mereka juga membutuhkan pendanaan dari eksternal. Pendanaan eksternal ini ada 3 bentuknya. Kalau kita baca buku ekonomi ya, pendanaan melalui bank, bank financing, terus pendanaan melalui obligasi, perusahaan bisa menerbitkan obligasi, terus dibeli oleh pihak luar, nah itu obligasi. Yang kedua, yang ketiga ialah pendanaan melalui bursa saham, di mana perusahaan menerbitkan saham, kemudian dibeli oleh investor gitu. Dari ketiga pendanaan ini, itu memiliki cost yang terendah ialah pendanaan dengan pendanaan melalui bursa saham atau di bursa efek. Jadi perusahaan dengan menerbitkan saham, mereka akan mendapatkan dana. Tapi tidak semua perusahaan bisa memperoleh pendanaan dengan melalui bursa ini. Kalau perusahaannya memiliki kinerja buruk, berarti mereka beralih kepada pendanaan yang justru lebih mahal. Apa contohnya? Obligasi dan pendanaan bank. Oleh sebab itu, perusahaan berupaya sedemikian rupa agar kinerja mereka itu baik, sehingga apa? Sehingga mereka bisa mendapatkan sumber pendanaan yang relatif murah, yaitunya melalui pasar modal. Yang ketiga, pemicu konflik kepentingan ini ialah laba yang diperoleh oleh perusahaan itu dikenakan oleh pajak. Seperti yang kita ketahui, saat ini ada pajak PPh orang pribadi dan ada pajak pajak badan, PPh pasal 25. Saat ini tarif PPh badan itu 25, tapi mungkin dalam waktu dekat 22%. Ya. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau labanya 1 miliar, itu 250 juta diberikan ke negara oleh pihak perusahaan. Tentunya pihak perusahaan berupaya agar apa, potongan pajak ini tidak terlalu besar, karena uang tadi kan kembali ke negara, bukan kembali ke perusahaan. Kalau kembali ke perusahaan bisa dikelola untuk kepentingan investasi ataupun kepentingan operasional rutin lainnya. Yang selanjutnya pemicu konflik kepentingan ini ialah kinerja perusahaan. Kalau dia listing di bursa efek itu dinilai berdasarkan harga saham. Jadi saat ini manajer di perusahaan-perusahaan besar bukan dinilai berdasarkan laba saja, tapi dinilai berdasarkan harga sahamnya. Ya, jadi sehingga menimbulkan pressure tersendiri bagi manajer. Kalau harga sahamnya turun, tentunya prestasi manajer juga bakalan turun. Bahkan impact-nya nanti bisa diganti sama orang yang lebih kompeten gitu. Ya, saat ini ya, perhatian pemilik perusahaan terhadap harga saham itu sangat jelimet sekali, ya, karena perusahaan bukan lagi dinilai berdasarkan laba, tapi juga berdasarkan kinerjanya di bursa efek.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada teori yang menguraikan mengenai konflik kepentingan ini. Teori pertamanya adalah signaling theory atau teori sinyal. Teori sinyal ini mengatakan meskipun ada konflik kepentingan, itu perusahaan tetap akan menyampaikan informasi keuangannya secara transparan dan andal. Ini alasannya kenapa? Karena kalau tidak menyampaikan dengan apa adanya atau dengan transparan dan andal, itu nanti akan berimpact jangka panjang, yaitunya kekecewaan investor pada perusahaan. Kalau tahu nanti perusahaannya melakukan kecurangan, investor bisa lari gitu, sehingga nanti akan berimpact buruk juga dalam waktu yang panjang gitu, meskipun dalam waktu jangka pendek tidak. Yang kedua ialah teori agensi. Di sini berpedoman kepada ketimpangan informasi tadi. Manajer yakin bahwa pihak luar itu tidak bakalan tahu informasi yang disembunyikan. Sehingga apa? Walaupun mereka memanipulasi laporan keuangannya, ya mereka yakin tidak akan tahu. Sehingga apa? Mereka mempublish laporan keuangan yang mereka manipulasi. Seolah itulah yang sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Kita membahas mengenai teori agensi ini. Kalau teori signaling, dia dari segi perusahaannya menyampaikan informasi yang sebenarnya. Tapi kalau dari segi agensi, teori agensi itu yang telah dimanipulasi. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa konflik kepentingan tadi itu bisa memicu adanya kebijakan yang memihak ke salah satu pihak. Kalau menurut teori ini memihaknya ke manajer. Kenapa? Karena manajer memiliki motivasi yang kami sebutkan tadi. Apa kecurangan yang bisa dilakukan melalui laporan keuangan? Yang pertama itu adalah manajemen laba akrual. Kalau umumnya di S1, di mahasiswa di kalangan umum, yang diketahuinya hanya manajemen laba. Sementara kalau dalam artikel itu diuraikan manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Kalau akrual, ini laporan keuangan itu dimanipulasi dengan menggunakan metode akrual seperti yang sudah berlaku di saat pencatatan akuntansi saat ini. Yang kedua, ini laporan keuangan dimanipulasi menggunakan manajemen laba real. Manajemen laba real maksudnya di sini ialah laporan keuangan itu dimanipulasi dengan bermain di kas, ya, ada pengaruhnya ke kas. Sedangkan di laba akrual tidak ada pengaruhnya ke kas, hanya bermain di pengakuannya saja. Berikut saya jelaskan. Manajemen laba akrual, ya, cara yang dilakukan oleh perusahaan itunya menunda pengakuan beban. Misalnya tahun 2019 ada beban penyusutan, ditunda pengakuannya, diakui di tahun 2020. Ada beban misalnya beban iklan, ya, diakui di tahun 2020. Padahal semestinya diakui pada tahun 2019. Jadi ditunda pengakuannya, dengan penundaan pengakuan tersebut berdampak kepada laba perusahaan yang besar. Semestinya beban-beban yang ditunda ini diakui pada tahun berjalan, tapi karena perusahaan ingin membesarkan laba atau meningkatkan laba, diakui pada tahun berikutnya untuk memperbesar laba. Apalagi yang kedua ialah mempercepat pendapatan. Ya, pendapatan ini seperti yang kita pahami ialah sumber bagi perusahaan untuk mendanai aktivitasnya. Kalau nggak ada pendapatan, nggak ada penjualan, tentunya dia tidak bisa membayar beban operasional ataupun aktivitas lainnya. Jadi semakin besar pendapatan, tentunya akan semakin besar laba. Jadi berbeda dengan beban tadi, beban ditunda, pendapatan dipercepat. Jadi pendapatan yang semestinya dicatat pada awal 2020 itu dicatat di Desember 2019. Sehingga memperlihatkan lagi laba perusahaan meningkat. Yang selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan kecurangan ialah mempercepat pengakuan aset. Misalnya pada awal tahun 2020 perusahaan membeli aktiva, ya, apakah itu kendaraan, apakah itu mesin, itu karena dia berdekatan antara Desember 2020 dengan Desember 2019 dengan Januari 2020, itu bisa digeser ke Desember 2019. Padahal transaksinya adalah Januari 2020. Pengakuan aset ini nanti akan memperlihatkan kondisi ROA atau return on asset perusahaan itu semakin besar. Semakin besar ROA perusahaan itu akan memperlihatkan kinerja perusahaan. ROA itu
bisa meningkatkan nilai saham perusahaan. Jadi itu motivasi manajer perusahaan itu bermain di sini. Dia ingin meningkatkan harga saham perusahaan dengan mempercepat pengakuan aset agar ROA-nya itu besar. Yang kedua ialah manajemen laba real. Manajemen laba real ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia berpengaruh ke kas. Kalau dia melakukan kecurangan, dia harus mengatur kasnya. Kalau di sini tidak mengatur kas, hanya mengatur pengakuan. Bagaimana caranya? Pertama itu di sini ada tekniknya manipulasi penjualan. Ya, manipulasi penjualan misalnya di referensi yang kami pelajari ialah melalui metode pemberian diskon. Ya. Contohnya sederhana, yaitu ketika kita menjual suatu produk harganya 1 juta, kemudian manajer perusahaan memberikan diskon 10%, perusahaan akan menerima dana sebesar 900.000, bukan 1 juta. Ya. Sehingga apa? Kalau semakin sering si manajer memberikan diskon, tentunya income yang didapat oleh perusahaan akan semakin kecil. Ya. Tujuan manajer bagus ya untuk meningkatkan penjualan, tapi di sisi lain ada yang dirugikan karena ada potensi loss akibat diskon yang diberikan kepada si customer atau pelanggan tadi. Selain itu apa? Manajer bisa melakukan manipulasi penjualan real melalui penjualan fiktif Bapak Ibu. Ya, penjualan fiktif melalui rekayasa, dibikinkan faktur sedemikian rupa, kemudian seolah-olah ada uang masuk ke perusahaan. Nah, itu si manajer perlu modal besar itu, ya, untuk manipulasi penjualan. Yang kedua ialah tekniknya menunda pengeluaran biaya diskresioner. Biaya diskresioner ini berkaitan dengan biaya yang memberikan manfaat jangka panjang pada perusahaan. Apa contohnya ialah biaya research and development atau biaya penelitian ya, biaya penelitian atau biaya research and development. Kenapa biaya riset dan development ini penting? Ya, mungkin manfaatnya tidak jangka pendek, Bapak Ibu. Dalam perusahaan, Departemen Riset dan Development itu, R&D itu penting. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh pada jangka panjang. Samsung berkembang pada hari ini karena Departemen Riset dan Development-nya sudah bekerja dari 20 tahun yang lampau, sehingga bisa melahirkan produk yang cukup mumpuni pada hari ini. Kalau biaya riset dan development ini tidak kita keluarkan pada tahun berjalan, bisa jadi perusahaan mengalami masalah di tahun yang mendatang. Gitu. Contoh, mereka tidak mengeluarkan biaya riset dan development pada tahun ini. Ternyata pada tahun 2020 mereka tidak mampu mengeluarkan produk yang inovatif. Akibat buruknya apa? Tentu produk perusahaan di pasar itu tidak akan laku. Sehingga akan menuruni omset perusahaan. Langkahnya memang sederhana, tapi impact-nya luar biasa. Sehingga auditor harus memperhatikan biaya ini, gitu. Manajemen laba real. Yang kedua yang selanjutnya ialah overproduksi. Manajemen laba atau kecurangan laporan keuangan untuk meningkatkan laba bisa dilakukan melalui overproduksi. Overproduksi ini maksudnya apa? Ketika menjelang akhir tahun itu produksi dipercepat, ya, diperbanyak, gitu. Dampaknya nanti adalah ke HPP. Ya. Kalau produksinya banyak, itu persediaan akhir perusahaan itu besar. Ketika persediaan akhir perusahaan besar, itu akan berdampak kepada HPP-nya kecil. Kalau HPP-nya kecil, nanti hitung-hitungnya penjualan dikurang HPP dapat laba kotor. Jadi kalau HPP-nya kecil, labanya besar. Nah, itulah yang dilakukan oleh perusahaan melalui produksi besar-besaran. Ya, ketika mereka melihat penjualan mereka menurun, itu bisa penjualan menurun tapi labanya meningkat dengan metode overproduksi ini, Bapak Ibu. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Apa langkah yang kita lakukan sebagai investor kalau kita melakukan investasi di perusahaan untuk menghindari terjadinya hal tersebut? Kita bisa menghindari tersebut dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, ketika ingin menginvestasi ke satu perusahaan, jangan hanya melihat angka laba saja. Ya, sudah hal umum Bapak Ibu bahwa ketika satu investor, terutama investor pemula yang tidak memiliki bekal yang cukup, itu hanya melihat angka laba saja. Labanya sekian dari tahun ke tahun meningkat,
Nah, itu bukan hal yang patut ditiru. Tapi yang perlu kita lihat dulu adalah rating auditor. Ya. Biasanya auditor yang memiliki rating yang cukup bagus, apalagi sudah cup-nya yang Big Four atau yang sudah berafiliasi dengan cup besar, itu mereka memiliki teknik yang cukup mumpuni sehingga bisa menemukan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi ada juga cup-cup kecil, Bapak Ibu, cup kecil yang melanggar kode etik mereka. Makanya kita harus perhatikan ke rating auditor. Tapi alhamdulillah sampai saat ini di Indonesia Kementerian Keuangan sudah memberikan beberapa hukuman kepada cup yang melanggar ketentuan mereka, sehingga kepercayaan auditor, kepercayaan masyarakat terhadap auditor sampai saat ini terus meningkat. Yang kedua ialah gunakan rasio keuangan dengan nilai kinerja. Ya, kita dapat menggunakan rasio sederhana, Bapak Ibu. Apa itu? Bapak Ibu dapat menggunakan rasio misalnya return on asset, ya, return on asset. Kemudian cash ratio, perputaran persediaan. Akan aneh jikanya penjualan meningkat tapi perputaran persediaannya itu menurun gitu. Logikanya sebenarnya harus seiring, ketika penjualannya meningkat, otomatis perputaran persediaannya meningkat juga. Tapi kalau Bapak Ibu menghitung rasionya, penjualan meningkat, kemudian perputaran persediaannya menurun, saya pastikan laporan keuangannya itu rekayasa. Itu teknik sederhananya. Kemudian ada cash ratio. Cash ratio ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Hal yang aneh jika laba perusahaan besar tapi cash ratio-nya kecil gitu. Seharusnya logika yang lumrahnya ialah laba perusahaan besar, kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek itu relatif besar juga atau tinggi. Jadi kalau ada temuan yang terbalik kayak gitu, itu ada kemungkinan indikasi kecurangan di sana. Nah, selanjutnya ialah perhatikan laporan arus kas, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kebanyakan investor melihat ke angka laba saja, tapi lupa di sana bahwa laba itu ada, kalau kita tidak jeli melihatnya, laba itu adalah hal yang semu. Ya, kenapa? Karena laba itu tidak berbentuk kas, tapi laba itu bisa bentuk kas dan bisa berbentuk piutang di sana. Makanya untuk melihat kualitas laba kita harus memperhatikan arus kas. Ya, kalau labanya di sana ada 200 triliun, ya 200 triliun di dalam laporan laba rugi, tapi dalam laporan arus kas hanya ada kas operasi itu sekitar 2M, ya labanya 20M, ya 20M, tapi dalam laporan arus kas ada kas operasinya hanya 2M, 1/10. Itu bukan perusahaan yang sehat, Bapak Ibu. Ya, indikasinya kemana yang 18M tadi? 18M itu larinya ke piutang. Ya, berarti kita harus cek tadi piutangnya handal atau tidak. Kita harus melakukan pengecekan lagi ke rasio. Yang kedua, yang keempat yang harus kita lakukan untuk menghindari penipuan oleh perusahaan itu ialah jangan melakukan analisa teknikal atau analisa hanya berbasis grafik. Misalnya sekarang dengan mudahnya kita bisa mengakses perusahaan pialang saham, ya, perusahaan pialang dengan menggunakan handphone. Kita bisa bermain saham dengan menggunakan handphone. Tapi ada sebagian orang yang hanya melihat grafik naik turun harga saham. Ya, kalau di penelitian akuntansi itu harga saham tersebut itu bisa dinaikkan dengan membuat kelompok, ya, digoreng sahamnya, Bapak Ibu, digoreng. Jadi harga saham yang semestinya itu rendah itu bisa dinaikkan. Jadi kalau kita hanya berpatokan kepada grafik atau analisa teknikal, itu akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi kepada kita sebagai investor. Yang kelima, coba kita perhatikan catatan atas laporan keuangan. Kenapa saya mengajak kita di sini untuk membaca catatan atas laporan keuangan? Karena di catatan atas laporan keuangan itu ada uraian naratif, ya, yang menjelaskan
angka dalam laporan keuangan itu datangnya dari mana? Maksud laporan keuangan itu seperti apa? Misalnya utang di neraca itu 1M. Nanti di catatan atas laporan keuangan akan diuraikan kepada siapa saja mereka berutang. Begitupun dengan penjualan. Kepada siapa saja mereka akan melakukan penjualan. Itu diuraikan di catatan atas laporan keuangan. Dengan kita membaca catatan atas laporan keuangan, kita akan lebih pede nantinya mengambil keputusan. Ya, dan di catatan atas laporan keuangan juga akan diungkap peristiwa hukum yang sedang dialami oleh perusahaan, sehingga kita bisa mengira kira-kira nih perusahaan ini berisiko untuk jangka panjang atau tidak. Gitu. Yang langkah terakhir yang bisa kita lakukan ialah melakukan analisa sederhana terhadap munculnya laba pada perusahaan. Saya berikan analisa sederhana, yaitunya laba dalam perusahaan atau dalam laporan laba rugi dipicu oleh penjualan atau pendapatan. Kalau dia perusahaan dagang tentunya penjualan yang mereka lakukan. Tapi kalau perusahaan jasa adalah pendapatan. Tapi kita perlu tahu bahwa penjualan tersebut tidak semuanya tunai. Ada kredit, ada tunai. Kalau kredit yang muncul di laporan keuangan adalah piutang dagang. Kalau dia tunai yang muncul di laporan keuangannya adalah kas. Ya, sementara orang investor atau investor secara umum itu mereka melihat di laba, tapi mereka tidak tahu bahwa pemicu laba itu adalah penjualan yang dilakukan secara kredit dan ada tunai. Intinya apa? Laba ini itu tidak semuanya berbentuk kas. Ada yang hasil dari penjualan tunai, dan ada hasil penjualan kredit. Yang saya warningkan di sini ialah penjualan kredit ini. Kenapa? Karena dia berpotensi dilakukan manipulasi oleh perusahaan. Kalau penjualan tunai memang bisa dimanipulasi, tapi agak sedikit sulit. Nah, secara umum di sini, ya. Bagaimana logikanya? Seperti saya buatkan contoh bahwa di sini ada PT Sumbar Prabot berhasil melakukan penjualan tahun 2019 140 juta. Berarti penjualannya 140 juta, HPP-nya 40, biaya personalnya HPP-nya 60, biaya personalnya 40. Kalau kita bikinkan laporan laba rugi, pendapatan 140 dikurang HPP, dapatnya laba kotor. Laba kotor. Beban operasinya berapa? Beban operasinya 40. Sehingga laba sebelum pajaknya adalah 20 juta. Ya. Kita kalau orang awam, ya mohon maaf bahasa saya agak sedikit sederhana sih. 20 juta, ini wah perusahaannya sudah bagus nih gitu. Tapi kalau kita analisa, ternyata 140 itu penjualannya kredit 90 dan tunai 50. Berarti apa? Cash yang ada di 140 ini hanya 50 juta. Intinya apa? Berarti 50 juta di sini itu tidak menutupi HPP. Berarti minus di sini. Minus 10 ditambah lagi beban operasional 40. Berarti minusnya berapa? Minus 50. Ya, kasnya di sini yang 50 ditutupi dari apa? Mungkin ditutupi dari utang gitu. Atau apa? Nah, itu analisa sederhana. Seharusnya apa? Kalau perusahaan yang bagus, ya porsi pendapatan di sini ya 90% tunai atau 80% tunai. Ya, itu dari saya. Tapi saya juga bikin catatan di sini dalam penjelasan terakhir bahwa tidak semua perusahaan yang porsi penjualannya secara kredit yang besar itu adalah perusahaan yang memiliki kinerja buruk. Itu tergantung kepada karakteristik perusahaannya. Tapi itu hanya untuk perusahaan tertentu. Contohnya seperti Gramedia itu Bapak Ibu. Gramedia dia toko buku. Dia penjualannya itu bukan Gramedia, toko buku seperti yang memasok buku ke Gramedia itu saya lupa. Itu menjual buku ke Gramedia itu adalah secara kredit. Jadi nanti Gramedia membayar ke pemasoknya tersebut itu setelah bukunya laku. Jadi perusahaan pemasok buku tersebut seperti Erlangga itu menjual ke Gramedia itu secara kredit. Nanti Gramedia yang akan melunasi setelah buku tersebut terjual. Bukan berarti si
si PT Erlangga tadi memiliki kinerja yang jelek. Kenapa? Karena itu adalah karakteristik perusahaan tersebut. Jadi kita harus memilah-milah pula perusahaan mana yang memiliki kinerja bagus atau tidak berdasarkan porsi pendapatan ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita. Tadi disampaikan bahwa beberapanya dalam laporan-laporan yang menunjukkan adanya sudah sesuai dengan yang diinginkan, tapi nanti dari misalnya pada diri untuk membahas hal tersebut. Baik, untuk sesi diskusi nanti akan kita buka setelah ini. Kita masuk dulu ke pemateri yang kedua, kepada Bu Nini Sumarni. Kita silakan dengan tema pelanggaran prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Untuk Bu Nini Sumarni, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Tartila Devi. Yang terhormat Bapak Dekan beserta Bapak Ibu Wakil Dekan. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi dan teristimewa untuk seluruh Bapak Ibu dosen di FEBI. Oke, baiklah. Izinkan saya untuk mencoba sedikit bercerita di sini tentang pelanggaran di prinsip GCG. Mungkin kita lebih tepatnya ngomongin GCG aja kali ya, nggak usah GCG, karena kita orang Indonesia, jadi bayi bahasa Minang saya. Baiklah, mungkin sebelumnya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, kita lihat dulu. Apa sih good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik? Itu seperangkat sistem atau aturan yang mengatur antara bagaimana sih perusahaan itu dalam merundown perusahaannya. Misalnya kayak gimana aturannya supaya perusahaan itu bisa mencapai tujuannya. Apa sih tujuannya dari perusahaan? Udah pasti laba lah ya, tujuan akhir dari perusahaan itu. Nah, di sini kerjasamanya itu antara pihak pengelola perusahaan atau manajemen dengan para investor. Jadi ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan materi dari Pak Ilham tadi yang udah menjelaskan dengan sangat detail tentang tadi ada teori agensi dan signaling. Itu kan juga antara investor dan manajemen. Jadi bagaimana antara investor dan manajemen itu mereka bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja. Nah, ketika nilai perusahaan dan kinerja perusahaan udah bagus, itu pada akhirnya itu ya nilai saham akan baik, ya pasti untung lah ya, semua orang di perusahaan itu pasti semuanya akan mencari yang namanya untung, cuan, istilah kita-kitanya. Oke, kemudian dalam menentukan prinsip apa sih GCG itu, jadi ada namanya KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, yang merupakan produk, dia itu muncul setelah adanya krisis tahun 98. Nah, pada krisis tahun 98 itu kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang kolaps ya karena krisis ekonomi. Nah, dari pemerintah itu membuat KNKG yang tujuannya untuk bikin rules atau aturan apa aja sih yang bagaimana tata kelola perusahaan yang baik itu harusnya bagaimana. Nah,
Kemudian KNKG pun merumuskan prinsip-prinsipnya itu, atau biasa disingkat sebagai tarif. Tarif transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Nah, di sini kita lihat satu persatu. Transparansi itu keterbukaan informasi ya. Jadi tidak ada di perusahaan itu tidak ada, seharusnya ya, yang idealnya itu tidak ada yang ditutup-tutupi antara pihak manajerial yang mengelola perusahaan dengan pihak investor. Jadi semuanya itu harusnya mereka memperoleh informasi yang sama. Nah, tadi terkait dengan materi Pak Ilham juga, itu tadi kan kalau misalnya di agensi itu kan munculnya karena adanya ketidakseimbangan antara informasi yang mereka peroleh. Kedua itu accountability, yaitu kejelasan antara fungsi, struktur, sistem pengelolaan di perusahaan, yaitu maksudnya bagaimana sih kejelasan mereka dalam menghandle perusahaan itu. Kemudian responsibility, apakah perusahaan tersebut sudah patuh pada peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan dalam dalam terhadap masyarakat. Misalnya kayak dulu kan pernah tuh Coca-Cola, kalau nggak salah pernah Coca-Cola yang di Padang itu kan pernah heboh juga beberapa tahun yang lalu karena dia pernah membuang limbah itu ke sungai yang di belakang itu. Nah, ketika dia membuang limbah itu kan berarti mereka tanggung jawab atau responsibility-nya terhadap masyarakat itu kan udah kayak merusak sungai kan. Jadi berarti kan mereka kayak udah kurang tanggung jawabnya. Kemudian independensi itu bagaimana dalam pengelolaan perusahaan itu tidak adanya campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan. Jadi mereka emang independen gitu lah ya. Kemudian yang terakhir itu fairness, bagaimana seluruh stakeholder itu memperoleh perlakuan yang sama, baik itu tentang informasi sesuai dengan jatahnya masing-masing gitulah maksudnya. Nah, ketika penerapan GCG ini itu tidak sesuai atau tidak dipatuhi oleh perusahaan, itu pasti akan berakibat buruk. Akibat buruknya itu yang pasti kinerjanya tidak akan bagus, dan akibat yang terburuknya adalah bisa jadi perusahaan tersebut akan kolaps atau bangkrut. Nah, kemarin dari tahun 2019 sampai dengan 2020 itu sebenarnya kan banyak sih kasus pelanggaran GCG yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang masih berlanjut sampai saat sekarang ini adalah kasus pelanggaran GCG yang dilakukan oleh asuransi Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya BUMN yang itu sempat heboh karena menimbulkan dia kayak gagal bayar untuk polis asuransi produknya. Jadi kita cerita sedikit gimana awal mulanya Jiwasraya ini mulai muncul kasusnya itu, dia itu gagal bayar. Jadi Jiwasraya itu membuat sebuah produknya itu namanya GS Saving Plan. Jadi dia itu sebenarnya kalau misalnya saya pernah baca-baca dari beberapa sumber itu katanya gini, produk GS Saving Plan ini dia berbeda dengan unit link. Kalau unit link kan resikonya itu ditanggung oleh pemegang polis. Nah, sedangkan kalau di GS Saving Plan ini kayak semua resiko itu ditanggung oleh pihak asuransinya. Dan GS Saving Plan ini juga mereka meluncurkan produk itu bekerja sama dengan bank atau yang bisa disebut dengan bank assurance, menggandeng, kalau nggak salah tuh ada berapa bank ya, 8 bank atau ada berapa yang menggandeng untuk melaunching produknya. Nah, kemudian GS Saving Plan ini juga konon katanya dia tuh memberikan bunganya itu jauh lebih besar dibandingkan bunga deposito, yaitu mereka berani memberikan return itu antara 9 sampai 13%. Padahal pada saat itu bunga deposito pun hanya sebesar 5 sampai 7%. Nah, setelah dana itu dikolek oleh Jiwasraya, kemudian mereka pun ya pastinya lah ya, kalau asuransi ya setelah mereka berhasil mengumpulkan dana dari pembayaran premi,
itu pastinya dia akan menginvestasikan. Nah, di sini mulai terjadinya kekacauan kecil awalnya ketika mereka itu menginvestasikan dana dari nasabahnya itu ke saham-saham yang beresiko tinggi. Walaupun mungkin sama-sama kita semua tahu ya, di dunia investasi kita kan yang namanya kata Opa Warren Buffett itu high risk, high return. Iya sih, ketika kita pengen returnnya tinggi, ya udah pasti dia diikuti oleh risiko yang tinggi juga. Nah, tapi dari Jiwasraya, itu kayaknya selain pengen dapat return yang tinggi, juga sepertinya ada kong kaling kong gitu. Dia juga menginvestasikan dana ini ke saham-saham berkinerja buruk atau berkinerja rendah, atau kalau misalnya dari beberapa sumber itu bilang itu udah saham gorengan, dan juga ke reksadana saham. Nah, jadi tapi katanya lagi ke reksadana sahamnya ini itu kalau nggak salah bekerja sama dengan 13 manajer investasi yang mengelola reksadana ini, dan kemudian sampai manajer investasi ini, perusahaan manajer investasi ini juga membuat khusus reksadana untuk penempatan dana dari Jiwasraya ini. Jadi ini juga sebenarnya per 2 hari yang lalu saya baca itu sebenarnya udah banyak yang lagi disidik oleh pihak kejaksaan. Oke, nah itu berlangsung dalam jangka waktu yang lumayan lama, dari 2015 atau 2012 ya kalau nggak salah, 2015 kalau saya lupa pas tanggal yang pastinya. Nah kemudian PwC pun melakukan audit dan menemukan bahwa laba yang dilaporkan awalnya sebesar 2,4 triliun itu dikoreksi menjadi 360 miliar. Dan PwC pun juga mengeluarkan opini adverse atau menolak ya. Dan pada Januari 2020, BPK juga melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa laporan keuangan dari Jiwasraya itu adanya window dressing atau kayak make up laporan keuangan kayak mempercantik. Jadi laporan keuangannya itu dipercantik sehingga bisa menimbulkan laba, padahal sebenarnya mereka itu rugi. Oke, nah gagal bayarnya ini ya karena dari Jiwasraya itu mereka kayak apa ya? Sebenarnya kan ada aturannya dari bagaimana sih penempatan dana nasabah itu sebaiknya gimana. Tapi dari pihak Jiwasraya itu mereka menempatkan dananya itu ke saham yang berisiko tinggi. Jadi ya efeknya ya ini akhirnya gagal bayar, saham gorengan, nilainya turun, ya udah kacau. Ini sedikit ada beberapa berita sampai akhirnya. Ini berita terbaru ya. Jadi mungkin dari saya yang awam waktu itu sempat kepikiran kenapa bisa sih sekelas Jiwasraya itu kan harusnya BUMN, kenapa bisa mereka sampai ngambil resiko sebesar itu gitu dalam penempatan sahamnya. Nah, mungkin kita lihat bagaimana sih pengawasan dari OJK-nya juga. Ini ada beberapa berita yang ternyata dari pihak OJK itu ternyata ada persekongkolan juga dengan Jiwasraya, dengan pihak manajemen, dan juga ini dengan pihak dari manajer investasi. Jadi sekarang itu udah dari 13 manajer investasi itu udah jadi tersangka, dan juga dari pihak OJK-nya. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit cerita aja tentang kasus Jiwasraya. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya. Terus saya juga mau cerita sedikit, mungkin Bapak Ibu yang ngikutin dari Instagram, itu kemarin ada satu financial advisor yang sangat terkenal di dunia sosmed.
itu namanya Joska, dan sekarang Joska itu lagi kena masalah. Jadi dia adalah financial advisor, izinnya sebagai financial advisor atau tapi dia bertindak justru sebagai manajer investasi. Nah, jadi dia sangat menyalahi aturan yang sekarang lagi oleh OJK itu kayak ditutup, disuruh berhenti beroperasi dulu. Nah, di sini saya ada sedikit sedikit mungkin nanti dari Bapak Ibu yang dari sisi hukumnya mungkin bisa menambahkan gini. Dari saya yang benaran awam ini mikirnya gini, gimana sih dari pengawasan dari OJK, apakah OJK itu mengawasi ketika sudah ada laporan, atau masa sekelas Joska itu nggak mungkin banget loh, OJK nggak pernah dengar tentang Joska yang sangat viral itu selama ini, udah dari 2018 ya, pasti yang nggak kenal sama Joska itu, OJK bisa bilang kalau sekarang ternyata Joska itu nggak punya izin gitu loh. Jadi gimana ya, di satu sisi saya ngelihat ada lemahnya pengawasan dari OJK, sehingga ya lagi-lagi korbannya ya kita-kita yang orang-orang biasa ini. Maksudnya kalau misalnya, kebetulan saya juga bukan customer-nya Joska sih, cuman saya lihat di Twitter itu juga banyak yang jadi customer Joska yang sekarang dirugikan karena Joska menyarankan mereka untuk berinvestasi di saham gorengan juga. Jadi kayaknya saham gorengan ini adalah hot issue juga. Mungkin saham gorengan itu seenak gorengan kali ya, makanya semua orang pada suka menyuruh untuk membeli saham gorengan. Oke, sekian yang bisa saya ceritakan sedikit. Ini biar saya ada syariahnya sedikit. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ada saya jazakallah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nini Sumarni untuk penyampaian materinya. Jadi sebenarnya dua materi yang disampaikan oleh Bapak Ilham dan Ibu Nini Sumarni ini adalah yang saling berhubungan. Jadi kalau Ibu Nini Sumarni menyampaikan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dikasih contoh-contohnya. Kalau Pak Ilham menyampaikan kenapa kemudian sampai terjadi potensi, kenapa terjadi potensi kecurangan tersebut yang nyatanya dan ini itu adalah merupakan bentuk pelanggaran dari tata kelola perusahaan yang baik. Yang bisa saya simpulkan di sini, ini semua kita membandingkan dengan teori. Nanti mungkin dari sisi tadinya kita sama-sama minta masukan dari Bapak dan Ibu. Kalau dari teori yang berlaku di akuntansi kita pakai itu adanya signaling teori atau teori sinyal dan teori agensi teori. Jadi ada perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan atau investor dengan pengelola perusahaan. Kalau investor kan inginnya dana yang dia tanamkan itu bisa nanti akan menghasilkan keuntungan. Nanti pengelola perusahaan nanti akan berusaha bagaimana sebisa mungkin perusahaan atau para investor itu nanti percaya. Semakin besar kepercayaan investor, berarti nanti tingkat akan berpengaruh nanti terhadap investasinya di perusahaan tersebut. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Dipersilakan kepada pertanyaan boleh, tambahan boleh, masukan boleh. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan. Suaranya di mute, Bu Us. Apa? Belum kedengaran, Bu Us? Boleh. Boleh Bu Tila. Silakan Bu Us, dipersilakan kepada Bu Rusaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Pak Dekan, teristimewa kedua narasumber yang cemerlang ya, brilian sekali. Insya Allah nanti menjadi auditor tangguh insya Allah nanti ini.
kedua Kan narasumber. calon auditor Bu, calon auditor BPK. Auditor BPK ya. Dan sangat berbahagia pada hari ini para Bapak Ibu dosen, sekalipun sore, nah tetap semangat nah Bapak Ibu semuanya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, A+ ya, sekalipun moderator belum A+, saya sudah A+ kepada kedua narasumber. Memang terkesan sekali dalam bermuamalah ini memang ada celah ya, celah-celah untuk curang gitu ya. Bermuamalah kalau di dalam ekonomi jual beli itu kita selaku pembeli mudah mengetahui kecurangan-kecurangan itu terjadi, riba gitu ya, ikut takaran timbangan. Ya, namun ketika itu di sebuah perusahaan, ya laporan keuangan, nah itu kita yang awam ini sulit mengetahui itu sudah sesuai dengan aturannya atau kebenarannya atau terjadi kecurangan. Nah, sebagaimana tadi, satu sisi ada perusahaan seperti di lembaga keuangan kan, satu sisi kita selaku investor. Nah, ini investor ini kan banyak masyarakat awam nih, ya kan? Masyarakat awam yang tidak mengetahui ilmu tentang bagaimana laporan yang sebenarnya itu. Yang jelas dia investor berharap dia untuk beruntung, berlaba, tapi ternyata tidak. Nah, sementara dia merasa dengan adanya laporan itu dia mungkin merasa puas saja dan menyerah karena ilmunya tidak ada. Nah, ini artinya sangat merugikan sekali. Sementara di muamalah itu kan dikatakan dalam sebuah ayat itu, janganlah kamu memakan harta dengan jalan batil kecuali illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali perdagangan yang didasarkan atas suka sama suka. Ini berarti antara investor dengan ini kan tidak didasarkan atas suka sama suka ini kan. Nah, inilah menurut Ibu yang ilmu bagian laporan keuangan ini sangat awam sekali ini. Nah, makanya menarik ilmu yang disampaikan tadi. Nah, ini perlu kita nanti barangkali kalau di jurusan akuntansi syariah atau prodi akuntansi syariah, tentu ini yang menjadi PR besar di prodi ini. Tentu kenapa terjadi kecurangan ini? Kan itu yang menjadi masalah kita bersama. Jadi untuk ke depan, nah ini saran yang pertama, saran barangkali kepada kita di akuntansi syariah, tentu bagaimana memberikan penguatan ya kurikulum, yang mana kurikulum tidak hanya mereka berkompeten di bidang akuntansi, tetapi juga mempunyai nilai-nilai syariah yang ada di dirinya, baik dari sisi akidah yang bagus, ya kan, akidah yang mantap, kemudian akhlak yang bagus, kemudian punya nilai-nilai muamalah atau bermuamalah, bagaimana dia tahu juga dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan oleh Nas, Al-Quran, juga ulama. Nah, inilah PR berat kita, sehingga nanti kalau kita sudah bagus menyusun kurikulumnya, yang mana barista akuntansi syariah, ya kan? Akuntansi itu ilmu murninya tentu satu. Nah, ini akuntansi yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah kan gitu, sehingga tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan itu dengan profil akuntansi syariah nantinya. Jadi sebagaimana kemarin ada mata kuliah kita, ada sumber daya insani juga, Bu Tila ya? Ada? Ini Bu, Sumber daya insani atau beda? akhlak dan bisnis profesi. Akhlak dan bisnis profesi ya? Iya. Kalau di EI mungkin dinamakan sumber daya insani MHU, tapi di akuntansi itu namanya akhlak dan bisnis profesi ya. Barangkali itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini bagaimana kita bisa melahirkan SDM yang nanti dimanapun berada, ya kan,
anak-anak kita inilah yang nanti yang akan menetralisir atau menetralkan, mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan, terutama lembaga keuangan, ya kan? Nah, ini peluang kecurangan itu cukup banyak. Nah, itu tentu terpulang kepada SDI-nya. Kalau SDI atau SDM-nya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya mantap, tidak akan terjadi, ya kan? Kecurangan-kecurangan itu. Dia tahu bahwasanya kalau dia curang, ya kan? Kalau dia tidak jujur, nah ini nanti Allah ya akan mencatat itu, ya kan gitu. Jadi merasa diawasi oleh Allah itu berarti dia punya akidah yang mantap. Nah ini bagaimana kita nanti di prodi ini bisa lebih memperkuat itu sehingga profil akuntansi syariah betul-betul melahirkan lulusan yang handal dan itu ditunggu di lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah itulah lahan peluang empuk bagi profil akuntansi syariah nantinya, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya walaupun tidak Islam, yang namanya kita di Sumatera Barat, apalagi Indonesia kan semua Islam. Nah, jadi mudah-mudahan nanti profil kita bagus, ya kan, mantap dari segi ilmu syariahnya, ya kan, nilai-nilai Islam. Tentu dia nanti akan mewarnai dengan yang positif, dengan yang baik, sehingga mungkin akuntansi syariah akan dilirik oleh banyak orang dan banyak mahasiswanya juga. Dan pertanyaan kepada Bapak Ilham ya barangkali, bagaimana kita mengetahui gitu orang awam ini kalau terjadi apa kriteria terjadi kecurangan atau indikasi terjadi kecurangan dalam sebuah lembaga keuangan yang kita mungkin selaku investor atau lembaga atau perusahaan yang lain, kita selaku investor atau nasabah gitu. Nah ini apakah bisa kita mengetahuinya atau tidak? Nah, dengan adanya ilmu pelaporan ini atau ilmu akuntansi ini. Barangkali kepada Ibu Nini Sumarni, barangkali juga hal yang sama nanti juga ingin tahu Ibu ya bagaimana kita mensiasati hal-hal tersebut. Nah ini perlu juga ilmunya. Demikian saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusyaida untuk masukannya, dan untuk pertanyaan mungkin kita terima dulu pertanyaan dari sekalian kita ada enggak kedengaran, tidak. Kurang jelas ya Pak Dekan? Nah, kalau marah jelas tuh. Oh, ya maaf Pak. Hah? Siapa? Suhaila. Silakan. Di mute tuh Suhaila, di mute, masih di mute. Bu Suhaila nanti kita di-unmute dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang materinya sangat menarik sekali. Saya juga termasuk yang sangat tertarik dengan topik-topik seperti ini. Mungkin saya di sini ingin bertanya kepada Pak Ilham. Jadi bagaimana itu Pak, kalau seandainya kita kan tahu bahwa salah satu yang menyebabkan kecurangan-kecurangan ini bahwa ibaratnya manajer itu merasa insecure gitu ya Pak ya, merasa dia bakal diganti seperti itu, sehingganya akhirnya karena konflik kepentingan tadi, sedangkan direktur atau pemilik perusahaan itu mengambil keputusan kalau cuman berdasarkan kinerjanya aja segala macam, sehingganya manajer cenderung untuk berlaku curang seperti itu Pak. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang harusnya kebijakan yang harus dilakukan
dilakukan oleh seorang direktur sehingganya asimetri asimetri informasi itu tadi kemudian untuk meminimalisir yang namanya kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer gitu. Jadi istilahnya manajernya bisa merasa nggak merasa terbebani atau merasa akan diganti sehingganya dia tidak perlu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan satu pertanyaan lagi sebelum dijawab oleh yang mau bertanya, silakan. Itu lagi lah, Pak Moderator. Ya, Pak Dekan. Ini tuh saya pengennya itu ilmu-ilmu atau teori-teori yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, coba membedah kasus Jiwasraya itu. Kalau Bu Rini kan udah cuma belum tolong dielaborasi lagi itu kan. Jiwasraya itu kan gagal bayar dari zaman SBY kalau nggak salah itu. Cuma kok berani-beraninya yang namanya Joko Chandra untuk nge-take over usaha itu. Nah, ya, coba kasusnya seperti apa sehingga jadi seperti ini. Ya kan, jadi ilmu-ilmu tadi itu yang dipaparkan oleh Pak Ilham itu untuk membedah kasus di Jiwasraya itu. Yang kita dapat ilmu dan pelajaran dari kasus itu. Itu aja Pak atau Bu Moderator. Ya, baik, terima kasih. Pak Dekan, berat pertanyaan Pak Dekan, masalahnya meneliti kasus dengan teori gitu. Iya, gitu. Jadi jelas kan? Nah. Ya. Oke, baik, untuk 3 pertanyaan pertama dulu, nanti setelah itu kita masih ada waktu, kita lanjutkan. Pertanyaan pertama dari Bu Rusyaida kepada Pak Ilham dan Ibu Nini Sumarni, bagaimana orang awam yang notabene mereka tidak paham bagaimana membaca laporan keuangan dapat mengetahui potensi-potensi kriteria terjadinya kecurangan pada pelaporan keuangan perusahaan. Nah, silakan Pak Ilham, nanti boleh Bu Nini menanggapi juga, dan tidak ditutup juga kemungkinan bagi yang lain untuk menanggapi, karena di sini banyak nampak background aplikasi, ada Pak Pandi, ada silakan nanti Pak, dan juga Pak ini ada banyak nampak. Pak Ilham. Baik, terima kasih Ibu Moderator, dan terima kasih kepada Bu Rusyaida, Pak Is, dan Bu Soila atas pertanyaannya. Saya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Bu Rusyaida. Bisa nggak kita mengenali kalau perusahaan tersebut melakukan kecurangan? Menurut saya yang kami pelajari ketika mempelajari analisa kecurangan di dalam laporan keuangan, itu bisa kita mengenali. Ya, tapi kita hanya bisa mengenali gejala awalnya saja. Bagaimana gejala awalnya? Ya, kita menggunakan analisa rasio tadi, seperti yang kami sebutkan tadi. Contoh, kalau perusahaan tersebut berlaba 5M, terus perputaran persediaannya relatif rendah dibandingkan industri yang labanya rendah, misalnya PT Semen Padang, labanya 5M. Kemudian ada PT Basoka lagi yang sama ya, labanya 4M, tapi perputaran persediaannya itu relatif lebih tinggi daripada Semen Padang. Nah, di sana kita ada indikasi bahwa Semen Padang ini memberikan informasi yang tidak simetris dengan kinerjanya. Kenapa? Karena kalau labanya tinggi, otomatis perputaran persediaannya tinggi. Nah, begitupun dengan kalau ada analis kecurangan dari segi piutang, kita melakukan rasio, misalnya analisis umur piutangnya. Kalau dengan perusahaan yang sama, misalnya Semen Padang atau Semen Indonesia, kita analisis, kita bandingkan, kinerjanya relatif sama, kemudian kita bandingkan rasionya. Kalau rasionya sama, berarti memang tidak ada kecurangan. Tapi kalau rasionya dari segi laba dia sama, tapi dari segi rasio berbeda, di sana ada simptom atau gejala awal bahwa ini ada yang keliru atau ada yang ganjal di informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Biasanya auditor untuk menemukan gejala kecurangan awal di perusahaan itu adalah melakukan rasio tadi, Bu Us. Jadi mungkin nanti kita bisa share materinya, rasio apa saja yang bisa digunakan untuk menemukan kecurangan dalam laporan keuangan. Ya, umumnya seperti rasio asset ratio itu berpotensi sekali untuk bisa digunakan. Asset ratio itu adalah kemampuan kas dalam membayar utang jangka pendek.
akan aneh sekali kalau perusahaan yang labanya besar tapi membayar utang yang jatuh tempo saja yang relatif kecil itu nggak bisa. Itu kan akan sangat aneh bagi auditor yang memeriksa laporan keuangan. Yang kedua, kita bisa menelisiknya ke catatan atas laporan keuangan. Ya, catatan atas laporan keuangan itu adalah uraian narasi. Jadi kalau siapapun bisa membacanya. Kalau saya juga berapa kali membaca catatan atas laporan keuangan, itu saya rasa itu bisa membantu pengguna laporan keuangan yang awam, yang belum memahami akuntansi secara utuh, untuk memahami informasi yang disajikan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan melakukan penjualan 5M. Nanti di catatan atas laporan keuangan akan diuraikan 5M itu berasal dari mana saja. Nah, kita bisa mengenali kira-kira ini penjualannya efektif nggak Anda atau ada manipulasi. Contoh, kalau penjualan tersebut dijual ke misalnya PT Semen Padang menjual ke PT A ya, yang bergerak dalam bidang kontraktor, itu wajar. Tapi kalau kemudian PT Semen Padang menjual ke anak perusahaannya, kan agak apa namanya, agak aneh gitu ya. Jadi kita bisa mengenali dari hal-hal yang seperti tadi. Yang kedua yang disebutkan oleh Ibu Soela pertanyaannya, apakah kita bisa meminimalkan ya kecurangan dalam perusahaan? Tentu bisa ya. Dalam peraturan tentang perusahaan itu ada namanya GCG seperti yang disebutkan oleh Ibu Nini tadi. GCG tersebut juga mewajibkan perusahaan untuk menerapkan atau membentuk atau mempekerjakan auditor internal di dalam perusahaan. Dengan adanya auditor internal, itu diharapkan potensi-potensi kecurangan yang merugikan investor tadi bisa dihilangkan di perusahaan. Selain auditor internal, di perusahaan juga diwajibkan adanya komite audit. Jadi ada tingkatannya, ada Dewan Komisaris, kemudian dilengkapi dengan komite audit. Komite audit nanti dibantu sama auditor internal untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu sudah sesuai dengan standar dan dilaporkan dengan azas transparan dan andal gitu. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Ibu Soela. Bisa diminimalkan. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar, ya itu komite auditnya dan auditor internalnya sudah efektif. Tapi untuk beberapa perusahaan yang baru, yang nakal ya, bukan yang baru, yang nakal, terkadang auditor internal itu bekerja sama dengan perusahaan untuk merekayasa laporan keuangan. Itu yang terjadi di Amerika dulu, kasus Enron salah satunya. Nah, itu. Pertanyaan Pak D, mungkin saya belum mempelajari kasus Jiwasraya secara utuh. Lanjutan. Ya, mungkin kalau saya jelaskan nanti salah paham Pak D. Tapi kalau webinar lanjutan bisa, insyaallah. Mungkin itu dulu Pak D. Oke. Baik, tadi Pak Eka mungkin langsung dijawab ke 3 pertanyaan. Mungkin tambahan dari saya pada Pak, untuk pertanyaan Bu Rusyaida, untuk orang awam biasanya gini Bu, karena kita awam, apalagi kita tidak ada keterlibatan terhadap perusahaan itu, biasanya kita memang tidak tertarik untuk memperhatikan laporan keuangan, laporan keuangannya seperti apa. Tapi nanti kalau memang kita merupakan perusahaan investasi di perusahaan tersebut, misalnya kita beli perusahaan, itu dengan otomatis kita akan memperhatikan laporan keuangannya, kemudian kita dengan sendirinya akan mempelajari, karena kita sebagai investor kita mau tahu informasi itu sejauh mana, sebagai apakah dana yang kita tanamkan itu akan memberikan keuntungan atau nanti justru kita akan mengalami kerugian. Jadi biasanya orang awam dia akan dengan sendirinya belajar ketika dia sudah mulai masuk berinvestasi di perusahaan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Untuk pertanyaan Bu Saida, Pak Iis, mungkin dari pemateri kedua ini ada tanggapan atau yang bisa ditambahkan? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tila.
sebenarnya udah dijelaskan secara detail oleh Pak Ilham dan sangat keren masih penjelasan Bang Ilham sama Kak Tila. Sebenarnya sama sih kalau misalnya, karena kan tadi Bu Us bilang kalau misalnya kita sebagai orang awamnya ya, kemudian kita juga kalau dari sisi kita investor ya kita kan nggak ikut tuh dalam manajemen perusahaan, berarti yang bisa kita akses hanyalah laporan keuangan dari perusahaan tersebut, ataupun kalau misalnya kita adalah investor gede itu ya palingan kita dapat isu-isu lah ya. Tapi kalau misalnya kita cuma sebagai orang awam ya, dari laporan keuangan tersebut kita bisa melakukan yang analisa rasio yang seperti dijelasin Bang Ilham tadi. Nah, mungkin sebagai tambahan juga, kita pastinya kalau kita investor pasti kita akan melakukan juga analisa teknikal dan fundamental. Bagaimana sih perusahaan tempat kita berinvestasi ini, apakah masih bagus atau enggak. Terus kita juga baca dari nanti CALK-nya, bagaimana penjualannya ini, apakah jangan-jangan sampai misalnya dia melaporkan ada penjualan sekian banyak, kayak kata Bang Ilham tadi berapa 50 miliar misalnya penjualan, ternyata ada kasusnya itu ada penjualan fiktif semata-mata hanya dari manajemen, mungkin bisa jadi membuat peningkatan penjualan semata-mata hanya untuk ketika penjualan meningkat berarti nanti bakalan ada bonus dan yang lainnya, semata-mata untuk memperoleh hal tersebut. Jadi kita bisa lihatnya itu dari catatan atas laporan keuangannya. Kemudian yang tadi yang dari Pak Dekan ya mungkin kayaknya butuh webinar lanjutan juga Pak, sama itu kasusnya juga kayaknya butuh dari sisi orang hukumnya juga Pak. Jadi itu kan kompleks ya kalau menurut Anen ya, kasus Jiwasraya itu tidak hanya permasalahannya dari kesalahan investasi, juga kayak kong-kalingkong antara OJK, manajer investasi, kemudian manajemen Jiwasraya, dan kita tidak menutup kemungkinan juga mungkin dari pihak pemerintahan juga ikut serta ya dalam tanda kutip, karena ini kan BUMN, sangat tidak mungkin selama itu loh bisa kasus itu baru boomingnya di 2019, pada selama itu kemana aja sih OJK pengawasannya seperti yang Anda pertanyakan tadi gitu. Apakah gawat OJK tuh Bu Anen. Apa Bu? Gawat tuh Bu Anen kalau sudah gitu, skandal besar. Iya, emang udah skandal Bu, karena kesannya kan kayak OJK itu kemana kita percaya lagi gitu. Iya Bu, sama Bu, itu kayak kasus Ojoska yang Anen bilang tadi. Mungkin bagi bapak ibu yang sering di Instagram itu tahu banget itu Joska, itu financial advisor yang paling sangat terkenal sekarang. Itu bisa-bisanya OJK bilang bahwa dia tidak ada izin. Kenapa baru sekarang? Dia dari 2018 loh gitu. Jadi gimana sih kita sebagai awam ini mau percaya ke siapa lagi gitu. Sedangkan terlalu sibuk enggak? Bukan karena terlalu sibuk itu, banyak kerjaan. Krisis kepercayaan. Pak, apa mereka sibuk? Mungkin bisa jadi ya, terlalu banyak laporan tiap minggu enggak? Itu godaannya besar Pak Dekan. Apa? Itu memang godaan. Enggak kedengaran Tila itu. Tila enggak Jelas Pak Dekan. Jadi kalau di teori yang kata Pak Dekan itu kan ada signal teori, kalau di akuntansi ada agensi teori. Sebenarnya kalau manusia itu ya, kalau dari sisi syariah kita tambahkan sebenarnya nggak perlu pakai teori-teori. Sebenarnya mereka di antara dua kepentingan diri kita sendiri dengan kepentingan orang banyak, Islam sendiri itu sudah dibahas. Gitu. Jadi kalau kita memang memahami itu ini secara keseluruhan bukan setengah-setengah, sebenarnya yang seperti itu bisa tidak terjadi. Sekarang karena gini, notabene mereka adalah perusahaan pemerintah, kemudian diaudit oleh auditor yang bagus dan kompeten, kemudian diawasi oleh OJK, tapi ternyata tetap terjadi kesalahan seperti itu. Itu memang dari manusianya lagi gitu kan. Bukan dari sistemnya, tapi dari manusianya sendiri seperti itu mungkin. Ya aja lah, walaupun nggak jelas sebenarnya. Pak De. Kan jelas tuh. Ya terus Bu Anen, silakan. Iya sama Pak, udah. Terima kasih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, ya mungkin masih ada pertanyaan. Dipersilakan, kita masih bisa tambahkan 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari Bu Ana, ada Bu Ana nih kelihatan bisa mau. Ada boleh pertanyaan lagi Nen?
Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ibu, Moderator. Bu Tila. Bu Ane mau tanya tuh, Bu Us. Ya, Bu. Ya, ini Bu Anen. Ya, Bu. Kan sekarang sudah ada namanya di saham apa namanya, kita bisa udah ada investasi syariah kan, pasar modal gitu ya. Pasar modal syariah. Ya, pasar modal syariah. Jadi Ibu kerasanya apakah memang, pertanyaannya apakah memang betul-betul pasar modal syariah itu ada gitu? Karena yang ada di pasar modal itu orang-orang bagian keuangannya itu semua kan masih banyak kondisional juga gitu. Nah ini apakah hanya sekedar nama, ya kan baru pasar modal syariah itu, apakah memang sudah betul-betul terpisah masalah pasar modal yang profesional dengan syariah ini, memang betul-betul sudah syariah tidak pasar modal syariah itu gitu. Kalau keuangan syariah kita, kalau lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, malah masih juga masyarakat awam itu malah sama saja. Ada sebagian, sekalipun kita memahami bahwa lembaga keuangan syariah itu sudah berupaya bagaimana bisa menjadi syariah dengan prinsip-prinsip yang ada dalam akad syariah gitu ya. Nah ini kalau di pasar modal syariah ini kan sekarang lagi booming, dan kita juga sudah mengedukasi mahasiswa anak-anak kita bagaimana bisa tidak hanya kita berbisnis secara face to face, tapi juga bisa lewat media, lewat secara dunia maya bisa kita menguntungkan. Tapi ini di sini menimbulkan keraguan. Nah ini ada pendapat, nah ini belum syariah itu pasar modal syariah, karena yang pelaku usaha atau orang yang menjadi perusahaan-perusahaan itu tenaga SDM-nya tetap kebanyakan itu konvensional. Nah ini bagaimana kita meyakinkan diri kita nih, Bu Anen, Anen yang mungkin berkecimpung dengan persoalan-persoalan itu. Nah Ibu ingin penjelasan dari Anen dan juga Ilham, Ilham dan Bu Anen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anen. Ini berpindah moderatornya ke milik Bu Yenti biar jelas suaranya, biar Pak Dekan nggak komplain. Iya, ini jelas sekali nih. Maaf ya Pak Dekan. Ya. Silakan Anen ditanggapi. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rusaida. Tadi Bu diskusi ini ya Bu, bagaimana kayak pasar modal syariah ya Bu, apalagi sekarang itu emang sih lagi digaung-gaungkan pasar modal syariah dengan produknya itu kan sahamnya saham syariah, kemudian ada sukunya dan obligasi. Juga ada reksadana syariah ya. Obligasi itu suku ketika disyariahkan. Nah, kalau yang maksudnya kalau Anen ya Bu, secara syariahnya jujur Anen juga nggak terlalu mengetahuinya gitu. Cuman yang dari yang Anen baca itu kan pasar modal syariah itu ada dewan standarnya juga, ada dewan standarnya yang menyatakan bahwa itu tuh bisa adalah pasar modal syariah dengan kriteria-kriteria, misalnya kalau kayak saham yang bisa digolongkan ke dalam saham syariah itu misalnya adalah saham yang perusahaan tidak melakukan praktek judi, tidak menjual minuman keras, tidak yang ada yang kayak kasus menyediakan hotel-hotel kayak gitu. Itu yang saham yang bisa disebut sebagai saham syariah. Itu yang Anen ketahui ya Bu, karena Anen juga awam tentang yang syariahnya. Terus kalau misalnya dari suku, itu sukunya juga sudah yang ya perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya kayak kemarin itu, ini Bang Ilham kalau misalnya Anen nggak salah tangkap itu kayak Telkom itu kan masuk ke dalam list saham syariah kan ya kalau nggak salah, karena mereka emang bukan bisnis yang menjalankan ada minuman keras, bukan praktek perjudian yang kayak gitu. Nah kalau yang sejauh yang Anen tahu sih cuma sejauh itu Bu, tapi apakah dalam praktek aslinya, realnya di perusahaan itu, apakah mereka masih dijalankan oleh orang-orang konven, ya kita tidak bisa menutup mata juga sih Bu, karena emang pada dasarnya yang mostly ya perusahaan ya emang kita nggak bisa kan, pengennya saham syariah adalah saham yang
dijalankan oleh misalnya 100% Muslim kayak gitu kan, kita nggak bisa kayak gitu juga. Cuman secara Dewan Standar Syariah kan emang menyatakan bahwa ini kategorinya sebuah saham itu bisa dikatakan sebagai saham syariah. Mungkin itu yang Anen ketahui. Mohon tambahannya Bang Ilham. Ya, makasih Bu Anen. Iya Ibu. Pak Ilham. Baik, Bu Us, terima kasih atas pertanyaannya Bu Us. Sebenarnya pertanyaannya menarik Bu Us. Jadi keraguan atau kegambangan masyarakat terkait dengan pasar syariah ini itu karena ketidakyakinan dengan lembaga yang ada Bu Us. Ya, sebenarnya pasar syariah ini diawasi oleh OJK. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa OJK ini sekarang bukan hanya mengawasi pasar bursa yang umum ya, tapi juga sudah mengawasi pasar bursa syariah. Dan itu sudah pelaksananya di lapangan sudah terpisah antara yang fokus ke bursa umum dan bursa syariah sudah terpisah walaupun dia masih satu atap atas nama OJK. Dan saya yakin yang pernah datang ke FEBI itu adalah orang yang bertugas di dalam pengawasan otoritas jasa keuangan berbasis syariah. Itu siapa namanya? Lupa juga saya, narasumber yang beberapa waktu yang lalu. Dan dengan adanya pengawasan dari OJK tentu tidak mudah perusahaan untuk masuk ke bursa syariah. Kenapa? Karena ada aturan yang mereka yang harus mereka penuhi, dan ada juga pengawasan rutin oleh OJK yang biasanya mereka turun ke lapangan untuk menilai apakah operasional di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan konsep syariah. Ada garar kah, ada maisir kah, atau ada tadlis, seperti itu ya. Dan di perusahaan yang sudah menerapkan yang terdaftar di bursa syariah, mereka diwajibkan ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, Dewan Pengawas Syariah seperti bank ya. Kalau bank kan ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Mereka yang bertugas untuk memastikan apakah operasional bank tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kalau tidak sesuai, tentu di OJK memberikan warning ke lembaga tersebut. Bahkan ada beberapa lembaga yang mungkin sudah dicabut ya, yang mungkin sudah dicabut karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tapi saya berkeyakinan bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai perusahaan syariah itu sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat dari pihak OJK sendiri sebagai lembaga yang memiliki otorisasi dalam hal pengawasan. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Dr. Ilham. Amin. Oke, terima kasih Pak Ilham. Bapak dan Ibu dosen sekalian, masih ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada. Bisa kita simpulkan kalau tidak ada, bisa kita simpulkan dari diskusi dosen kali ini, kita mengingat bahwa dimanapun potensi kecurangan itu mungkin terjadi, bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah melalui beberapa proses seperti mereka sudah melalui internal auditor, kemudian eksternal auditor, kemudian diawasi oleh lembaga yang kompeten, tetap saja ada kemungkinan terjadinya kecurangan. Kalau dari saya pribadi itu dikembalikan lagi ke manusianya lagi. Kalau kita dari sisi syariah, kita kembalikan sebagai orang yang beragama, yang kita takut akan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pasti kita tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan tadi. Sehingga bagaimanapun banyaknya penjagaan dari luar, kalau dari dalam diri kita sendiri tidak melakukan kecurangan, tetap akan terjadi yang namanya kecurangan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih kita ucapkan untuk Bapak dan Ibu narasumber. Kita berikan aplaus. Tadi Bu Us minta belum ada aplaus, sekarang saya minta aplaus. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta diskusi dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, diskusi dosen hari ini, memberikan ilmu yang bermanfaat dan merupakan salah satu bagian ibadah dari kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan
Foto tetap sekali Foto lagi. lengkap. Ini lengkap ini. Tapi udah tadi enggak. Belum lengkap itu. Foto. Tadi belum ada Pak Pandinya itu tadi itu. Iya, Bapak belum. Pak Pandi, jangan Kurang pergi, afdol. Pak. Mana Bapak? Ada awal, ada akhir. Wal awalu wal akhiru. Wah. Wal batinu wal Ada zahiru. awalin, ada akhirin. Anen. Bude. Oh, udah baru dong. Ya, hitung lagi. Pak Anen. Dekan, sabar Pak Iya, Dekan. Pak. Belum. Jangan lupa salah lawaknya, Anen. Belum, Bude. Sabar, Bude. Di-download, Pak. Salah lawak kata Pak ini Anen. Pakai sampel. Jadi sampelnya lah, Nak. Pakai jempol, Nen. Jaya untuk Feby. Belum lagi ya? 1, 2, 3. Udah, Bude siap-siap. 1, 2, 3. Dah. Oke. Lagi menyimpan. Ada lagi datang lagi. Aduh, seru. Udah. Ada 2 kerja Itu banyak anak tuh. Banyak tuh anggotanya tuh. Di mana tuh satu layar muncul rame-rame itu layarnya? Itu. Uni bentar. Iya, Bu. Kita nih emang keluarga bahagia, keluarga Cemara. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Cheese. Satu layar yang kedua, Bu. Ya, langkah kedua. Bentar. Layar yang kedua. Ya Allah, Tila. Belum, Bude, belum. Ya Allah, Tila lah, mau Ada si kembar, ada si kembar. Ya, ya. Ada semua. Ya, siap. 1, 2, 3. Iya, sama-sama. Udah, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Yo, izin live. Akhiri dengan Mudah-mudahan buat berpahala semua. Ditunggu transferan rekeningnya. Oh iya. Nanti online.